pernah achieve omset 300 miliar satu tahun dan juga Anda pernah punya karyawan hampir 200. itu Anda achieve semuanya sebelum usia 30 ya? Ya. Saya ambil side job. Side job, Nah, side hustle ya? Nah, kayak Pak Chandra tahu, saya kan juga orang asuransi. Jadi saya kerja asuransi dari level agent sampai agency director sampai buka kantor. Setuju. Pemasaran mandiri sendiri di AIA. Setuju. Nah, itu income saya ya. Itu semuanya saya masukin langsung ke pet shop. Pet shop lagi? Saya investasikan lagi, beli barang lebih banyak. Tokonya lebih lengkap, omsetnya lebih tinggi, untungnya lebih banyak. Investasi lagi, kompon lagi di pet shop lagi. Terima gaji itu seperti wanita lagi menstruasi ya. Terimanya bulanan, habisnya harian. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya kembali bersama pengusaha Success Before 30, yaitu Brother Alex Cahyadi. Thank you, Pak Chandra. Ya, Diundang kembali. welcome back ke Success Before 30. Karena kalau saya ada topik yang menarik, saya akan ajak Alex untuk diskusi. Nah, diskusi ini mari kita bahas tentang bagaimana pemahaman anak Gen Z sekarang, kontroversinya, serta bagaimana kok selalu bertentangan dengan orang-orang Gen X, generasi kolonial, orang-orang tua. Nah, bicara financial independently, keren. Apalagi sebelum usia 30 tahun. Tapi pertanyaan saya, ketika Anda sudah menikah, Anda sudah punya anak, Anda punya biaya hidup meningkat, yakin passive income-nya sudah cukup. Nah, di video kali ini, saya mau diskusi tentang perdebatan ini. Banyak anak muda usia 20-an merasa kerja keras tapi uang selalu habis. Sebenarnya FIRE ini apa kalau menurut anak-anak muda usia 20-an? Dan kenapa saya pilih Alex? Karena Alex termasuk pernah achieve omset 300 miliar satu bulan. Anda Satu juga, tahun. Satu tahun, sorry. Dan 25M per bulan itu keren. Dan juga Anda pernah punya karyawan hampir 200. Dan itu Anda achieve semuanya sebelum usia 30 ya? Ya. Nah, kemudian ini menurut saya cukup kompeten. Karena kalau saya undang yang Success Before 30 yang hadir hari ini usia 50, jawabannya tentu berbeda. Tentu jawabannya adalah mereka yang Success Before 30 waktu usianya mereka. Tapi saya mau yang lagi kekinian. Nah, pertanyaan saya, apa sih sebenarnya FIRE ini? Ya jadi gini Pak Chandra, saya kan kemarin kan juga baca-baca ya. Saya ini kan sekarang begitu pasca perusahaan saya kan saya transisikan ya. Saya lagi jual. Saya rencananya pensiun dari bisnis aktif bisnis saya. konvensional, bisnis aktif ya. Oke, jadi saya baca-baca nih FIRE. FIRE itu kepanjangannya Financial Independence Retire Early. Ya. Begitu saya baca konsepnya, itu ternyata saya itu ya sudah melakukan FIRE dari dulu, Pak Chandra. Ya. Jadi FIRE itu kalau bisa dibilang itu kan kita punya sebuah angka target dana pensiun, yang dana pensiun itu kalau kita investasikan dan setiap tahunnya kita ambil nilainya tertentu untuk biaya hidup, uang itu tidak berkurang. Jadi kalau bisa dibilang itu infinity money. Infinity money. Itu. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan saya, banyak anak-anak muda itu kan kita bicara psikologis ya. Anak muda itu mana bisa diem sih? Ya, beda loh. Ketika kamu udah usia 50 itu psikologisnya beda. 60. Iya kalau kondisimu sehat. Saat ini, saya itu hampir terima berita duka cita setiap hari. Rata-rata masih usia 40. Bingung nggak? Katanya punya dream hidup sama. Ya memang dia punya sakit. Ya kita nggak bisa bilang. Tapi kita bicara umur panjang. Itu ada orang dreams mencapai ke sana. Misalkan bahkan ada statement 40 is not the new 20. Nah, jadi artinya dia udah punya uang, dia udah stabil, dia menjaga kesehatannya. Waktu muda dia mana jaga kesehatan? Fight, tidur sampai malam, bangun pagi makan yang penting kenyang. Kalau bicara FIRE, sekarang Alex tadi bicara soal Anda sudah melakukan FIRE kan? Nah, tapi masalah anak-anak muda sekarang itu pengen. Dia nggak peduli kesehatannya, yang penting dia fight, dia punya financial independent. Mungkin nggak? Apalagi gaji dia UMR saat ini. Menurutmu gimana? Jadi gini Pak Chandra,
Saya lanjutin dulu ya tadi ya penjelasan FIRE sedikit ya mungkin. Boleh. Jadi kenapa kok saya bilang saya sudah melakukan itu? Secara konsep FIRE itu sendiri, kita itu punya target dana. Target dana itu misalnya contoh ya, contoh. Kita kembali dulu ke biaya hidup. Biaya hidup. Ya. Misalnya kita kan hidup di Surabaya ya Pak Chandra. Kita kasih contoh nih, biaya hidup kita 20 juta sebulan. Semisal 20 juta satu bulan. Ya. 20 juta itu kalau dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun, pengeluaran per tahunnya kita itu 240 juta. Setuju. Nah, target dana berapa sih yang kita harus punya supaya kita bisa ambil 240 juta tanpa mengurangi uang pensiunnya kita? Oh iya. Ya. Nah, kalau di FIRE itu sendiri ada hitungannya ya? Ada hitungannya sendiri. Gimana hitungannya? Nah, hitungannya FIRE itu pengeluaran dalam 1 tahun itu kita kalikan 25. Oh, jadi rumusannya 240 kali 25. Betul. Nah, kalau saya hitung ya, kalau 240 juta dikalikan 25 itu sekitar 6 miliar. 6 miliar. Okay. Jadi secara konsep FIRE, kalau kamu pengen punya pengeluaran setahun 240 juta, kamu harus punya 6 miliar. Setuju. Ya, itu nilainya 4% dari 6 miliar itu sendiri. 4% dari 6M. Oke. Nah, saya lanjutin nih, Pak Chandra. Nah, gimana nih caranya kita harus melindungi 6 miliar kita nggak sampai berkurang, tapi kita bisa ambil terus secara per tahun 4%. Nah, kita harus investasikan target dana yang 6 miliar tadi. Itu kita investasikan ke instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan 7% ke atas. Jadi pada goalsnya 4%, tapi kita mau kejar yang 7%. Kenapa kok 7%? Minimal 7%, karena harus ada selisih 3-4%. Itu untuk cover inflasi. Jadi misalnya 6 miliar nih ya. 6 miliar kita bisa investasikan kalau di traditional finance itu kan obligasi, reksadana, saham blue chip, yang aman-aman lah. Iya. Pokoknya kita carinya cuma 7-8%. Yep. Nah, berarti kalau dari 6 miliar itu mungkin 6180 atau hampir 6,2 miliar kan. 6 miliar kalau ditambah sekitar 7-8%. Yep. Itu sekitar 6,4 miliaran Pak Chandra. Oh, berarti sedangkan kita kan cuma butuhnya 240 juta. Setuju. Berarti capital gain-nya bisa bertumbuh ya. Yes. Oke. Nah, dari 6,4 miliar itu di tahun depannya kita bisa ambil 4%. Berarti meningkat juga. Bukan 20 juta flat setiap tahun. Setuju. Karena ada inflasi. Jadi dari capitalnya kita naik, dari pengeluaran setiap tahun kan juga naik. Jadi ya harus ada spare-nya. Berarti itu dengan asumsi kita nggak boleh 20 juta cukup nggak cukup, kita harus cukup ya? Harus. Kalau mau mempertahankan infinity money konsep FIRE tadi. Infinity money konsep FIRE. Berarti saya dengan uang 20 juta itu saya tidak, misalkan itu biaya hidup ya. Berarti saya nggak boleh buka bisnis, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya harus cukup 20 juta gitu aja ya? Harus. Kalau mau mempertahankan konsep FIRE. Oke. Nah, secara saya baca-baca konsep FIRE, kan saya kan setelah pasca sudah nggak terlalu aktif di bisnis, saya kan belajar investasi ya, dunia finansial lah. Saya juga ambil sertifikasi, dari kripto juga ambil sertifikasi, jadi banyak yang saya pelajari. Nah, dari sana Pak Chandra saya itu belajar bahwa ternyata konsep FIRE itu saya sudah jalanin, gitu loh. Karena di konsep FIRE sendiri itu kan untuk mencapai target dana, yang contohnya tadi 6 miliar, itu kita harus ngapain aja sih? Iya. Kita harus menyisihkan dari income kita itu 50-75% itu nabung. Nabung dan diinvestasikan. Berarti itu ilmunya SB30 10 tahun yang lalu dong. Iya, mungkin ada nggak nonton video gitu? Ternyata itu konsep menabung dan investasi secara ekstrim. Iya. Itu saya sudah lakukan Pak Chandra. Nah, sebagai contoh dulu ya, saya saat buka usaha pertama dengan modal 80 juta, ya kan? Kan saya nggak pegang uang cash, semuanya jadi barang. Pasti, bisnis konvensional seperti jadi uang saya itu nggak banyak. Nah, istri saya ya, saya kan kalau makan kan selalu makan di rumah ya. Istri saya saat itu beli udang aja saya marahin, Pak Chandra. Wih. Saya se-ekstrim itu karena saya mau uang saya itu jangan kepake untuk konsumtif karena saya punya tujuan.
atau goal saya adalah membesarkan pet shop saya. Ya. Jadi keuntungan dari pet shop itu nggak boleh dipakai. Oke. Pakai biaya hidup itu harus seminim mungkin. Makanya saya dulu itu makannya ya nasi, telur, Ya. mentok-mentok ayam lah, hidangan mewah buat Iya, saya gitu iya, kan. iya. Jadi dan seusia saya saat itu pas buka pet shop itu kan usia 24, 25 tahun. Itu teman-teman itu kalau ngecap saya itu Alex itu pelit gitu loh. Iya, iya. Nggak mau makan di luar gitu kan. Iya, iya. Netizen juga berpandangan hal yang sama. Jadi konsepnya adalah ya ekstrim sekali saya. Makanya kok bisa lo usaha dari omset 80 juta kok bisa ke 300 miliar gitu kan. Nah yang kedua, yang tadi kan ekstrim ya. Ekstrim saving dan investasi ya. Extreme saving. Nah yang kedua Pak Chandra, yang saya lakukan, saya ambil side job. Side job. Nah, Side hustle ya. Nah kayak Pak Chandra tahu, saya kan juga orang asuransi. Iya. Jadi saya kerja asuransi dari level agent sampai agency director sampai buka kantor. Setuju. Pemasaran mandiri sendiri di AIA. Setuju. Nah itu income saya ya, itu semuanya saya masukin langsung ke pet shop. Ke pet shop lagi? Ya. Ya. Saya masukin ke pet shop, saya investasikan lagi, beli barang lebih banyak. Tokonya lebih lengkap, omsetnya lebih tinggi, untungnya lebih banyak. Investasi lagi, kompon lagi di pet shop lagi. Nambah brand lagi. Jadi komponnya di sana. Jadi satu ekstrim saving. Yang kedua side hustle. Side hustle. Terus reinvest lagi. Invest lagi. Nah, kalau di konsep Fire kan reinvestnya kan di reksadana dan lain-lain. Saya enggak, langsung di bisnis semua. Iya, karena Anda bisa prediksi bisnis Anda itu profitnya berapa. Lebih besar daripada reksadana. Traditional finance yang konservatif. Setuju. Nah, itu sudah saya lakukan, gitu kan. Sampai beli udang aja saya marahin itu. Sama marahin istri gitu ya. Nah, kayak istri, ini kan kulkas saya dulu kecil ya. Mau beli kulkas saya nggak usah, tunda dulu. Jadi saya itu lebih suka bisnis saya lebih besar dibandingkan sama gaya hidupnya. Yes, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lebih suka lihat rekening saya isinya banyak daripada barang-barang mewah. Betul, setuju. Makanya saya nggak suka terlalu kayak mobil mewah, jam tangan mewah. Setuju. Padahal kalau dulu kerja di asuransi, income-nya teman-teman saya ada yang levelnya di bawah saya, udah mobilnya mewah. Setuju. Terus jam tangannya mewah. Iya. Kalau saya nggak, full saya investasikan, reinvest ke bisnis. Iya. Itu sama aja dengan konsep Fire, tapi setengah-setengah lah intinya. Tapi saya nggak pensiun dari kerjaan kan, gitu kan. Oke, very good question. Jadi itu pilihan hidup Alex. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa Bro Alex ini sesuatu yang Anda ekstrim, keras sama diri sendiri, tapi Anda demi masa depan. Nah, sebenarnya saya juga hampir mirip sama Alex, hampir mirip. Nah, kalau Anda lihat video-video yang lama, sama. Tapi tips pengelolaan finansial itu adalah sesuatu disiplin bagi setiap orang. Nggak kayak Anda, kan saya dulu sering ngajar, uang itu kayak asap. Anda kalau nggak sempat diselamatkan, cepat hilangnya. Cepat hilang. Nah itu, saya dari dulu suka ngajar seperti itu. Nah, siapa yang di sini setuju uang itu kayak asap gitu? Cuma numpang lewat. Apalagi kalau Anda yang gajian. Toh Anda bermental, oh bulan depan ada lagi. Maka selamanya nggak bisa fire kan gitu. Itu juga menjawab tadi yang Anda bicara soal income UMR. Income UMR tuh bisa fire kalau dia disiplin. Sebetulnya ya kan gitu. Nah, pertanyaan saya ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang itu bisa capai target FIRE ini dengan instrumen investasi biasa? Ya kalau yang dibicarakan tadi Pak Chandra kan setiap orang punya target dana pensiunnya yang berbeda-beda. Setiap orang juga punya komponen biaya hidup yang berbeda-beda. Betul. Ada yang single, ada yang menikah, ada yang punya anak. Tapi berdasarkan artikel yang saya baca, untuk FIRE rata-rata itu 15 sampai 20 tahun untuk mempunyai target dana tersebut. Jadi kalau teman-teman yang baru saat ini masih lulus kuliah atau 20 tahunan, berarti 15 sampai 20 tahun, usia 40 tahun sebenarnya sudah bisa FIRE. Harusnya bisa FIRE. Tapi kalau mau lebih cepat, itu waktu itu tergantung dengan kalau kita bisa extreme income, extreme saving, side hustle-nya juga tinggi. Terus yang ketiga, reinvestasi juga dengan ekstrim. Itu waktunya bisa lebih singkat. Jadi dia super hemat,
Jadi nggak takut ya dicap pelit ya. Kan yang tahu hidupnya kan Anda sendiri. Dulu dicap pelit, sekarang sudah mulai menikmati Pak Chandra. Oh iya dong, nggak boleh. Betul. Jadi intinya kalau menurut saudara Alex, 15-20 tahun itu waktu yang normal. Yes. Untuk Anda. Average fire lah. Apalagi di Indonesia. Yes. Ya. Tapi saya mau debat sedikit nih. Tadi kita konsep 6M untuk dapat 20 juta per bulan. 20 jutanya sekarang sama 20 juta saya 20 tahun yang lalu itu beda loh. Betul Pak Chandra, makanya kan saya tadi kan udah jelasin. Betul. Kita perlu 7-8%. Oh, di cover. Tapi yang diambil itu hanya maksimal 4%. Nggak mau tahu caranya seperti apa, biaya hidup kamu harus 4%. Berarti kalau 7-8% itu sudah infinity money. Karena infinity ada spare 3-4%, itu setiap tahun itu mengcover inflasi. Karena kan capitalnya kita kan juga naik. Kan ada compounding di sana kan. Setuju. Begitu ada compounding, setiap tahun kan ngambil 4% dari angka yang sudah compounded gitu loh. Jadi itu infinity money, tapi rumusnya 4% harus nggak boleh lebih ngambilnya. Nggak boleh lebih, disiplin di situ. Disiplin. Kalau habis ya tengah jalan ya sudah. Berarti kan kita harus ngurangin, turunin gaya hidup. Intinya harus 4% dan harus 7-8% annual yield-nya kita harus naik daripada capitalnya kita. Oke. Dengan kata lain, kalau ini orang anggap aja nggak invest di emas, nggak invest di properti, tapi murni di pasar keuangan. Contoh seperti kayak reksadana dan sebagainya. Sekarang adalah FR, kalau ya adalah ORI. Cuman yang saya ingin tanyakan berarti kalau sejak 20 tahun yang lalu kita udah punya dana 6 miliar, kita tahu 7-8%, kita hitung-hitungan kasar ya. Berarti 10 tahun itu kan sebetulnya secara nggak langsung 6 miliar itu bisa naik 70-80%, hampir 1 kali lipat. Yes. Harusnya, jadi 6M bisa jadi 12M. Karena ini kan kalau 6M tambah 7-8%, bukan berarti 7-8% kali 10 kan nggak gitu hitungannya. Ada compounded kan? Ada compound. Nah, anggaplah 12M. 12M, 4%-nya kan udah naik. 4% udah naik. Kemudian 10 tahun lagi mungkin bisa jadi 24M kan? Nah, dan 4%-nya kita kan juga naik. Biaya hidup memang juga naik, ada inflasi sama gitu. Iya, jadi 20 tahun kemudian 4% itu bukan kali 6M lagi, tapi sudah kali 24M. Nah, tapi kalau saya pribadi Pak Chandra, saya rumusnya kan FIRE, rumus minimalnya kan kali 25. Kali 25. Kalau saya sebenarnya kalau kondisi saya pribadi itu udah lebih dari 25. Oh, lebih dari 25. Karena biaya hidup saya biasa. Di Surabaya kan enggak semahal Jakarta Pak Chandra. Satu. Kedua. Ya kan? Terus saya juga jarang pergi-pergi juga kan. Iya. Saya paling ya kalau mau nyenengno anak-anak di hari weekend paling ke mall. Iya. Ke mall, terus paling kalau keluar kota ya paling ke Tretes, ke Batu kan. Itu kan murah saja gitu. Murah. Dan income saya kan jauh. Jauh di atas itu. Nah, ini kalau kondisi kayak Alex, ini adalah buah dari Anda disiplin. 10 tahun yang lalu, 13 tahun lalu lah. Iya, extreme saving sama side hustle yang Anda kerjakan. Pertanyaan saya, apakah Anda hari ini pengen FIRE, tapi bisa nggak lakukan apa yang saudara Alex lakukan? Extreme saving sama ada side hustle. Masalahnya mereka ini adalah ada uang berapa, habis berapa. Makanya kan sering dicandain. Terima gaji itu seperti wanita lagi menstruasi kan. Terimanya bulanan, habisnya harian. Nah, ini sesuatu yang menyadarkan Anda apakah Anda FIRE atau enggak. Kalau FIRE seperti ini, saya sangat setuju. Nah, masalahnya orang-orang tua, nih sedikit ya, supaya mungkin Alex juga, "Duh, kamu itu kok nggak kerja? Kamu loh masih muda. Ngantor kek, jualan kek. Padahal income Anda ini lagi compound." Bagaimana tanggapan Alex menghadapi orang-orang tua ini? Pak yang Chandra, seolah-olah Anda tidak produktif itu. Jadi gini Pak Chandra, kalau saya kan usia kan sekitar 30-an ya Pak Chandra. Setuju. Saya itu generasi Y, millennials. Nah, generasi di atas saya mungkin Pak Chandra kan Gen X ya. Di bawah saya Gen Z. Jadi sebenarnya saya itu di tengah-tengah. Saya itu bisa ngerti sudut pandangnya Gen X ke atas sama generasi Gen Z ke bawah. Jadi saya ini di tengah-tengah. Kalau menurut saya ya. Saya kalau 100% retire, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain itu juga nggak bijak.
Dan kita juga bosan mau ngapain. Pasti. Nanti stres sendiri gitu. Duit ada. Stres. Pasti stres. Masa mau di rumah gitu kan. Karena masih muda kan. Kita masih punya energi yang tinggi. Ya bingung kan. Pasti bingung. Kayak orang linglung gitu kan. Saya ini terakhir kan aktivitas saya sudah mulai menurun jauh. Itu juga mulai linglung gitu kan. Ada post power syndrome juga nih. Yes. Salah satunya itu. Nah terus tapi di sisinya Gen Z itu memikirkan. Buat apa kita kerja susah-susah? Ya kan, kerja susah-susah, hasilnya juga segitu-gitu aja. Ini ada kerjaan yang pintar gitu loh. Nah kalau bagi saya orang yang di generasi yang tengah-tengah, saya adopsi dua-duanya gitu kan. Setuju. Saya adopsi dua-duanya, konsepnya dari Gen X sama konsep dari Gen Z. Ya. Makanya sekarang saya begitu bisnis saya jual, saya fokus belajar di investment. Ibaratnya seperti gini lah, kalau saya ngomong kayak bahasanya terlalu tinggi ini nanti bingung. Ibaratnya kayak kalian nih ya, yang saya lakukan sekarang ini seperti kalian adalah pegawai profesional ya. Misalnya di perusahaan A, gaji kalian 10 juta. Ya. Nah tiba-tiba ada yang over, gaji 30 juta, kalian pindah nggak? Bisa pindah kan? Kalau orientasinya gaji, jelas pindah. Ya. 50 juta lah pindah, pasti pindah lah ya. Pasti pindah. Dari 10 juta ke 50 juta. Everyone has a value. Semua orang punya nilai. Pasti pindah kan? Ya sama. Yang saya lakukan sekarang itu banyak yang menyayangkan Pak Chandra. Tahu. Kamu kok bodoh sekali. Padahal itu impian semua anak muda. Udah 13 tahun, bisnisnya sudah besar. Orang Surabaya kalau tanya pet shop namanya Dias Pet Shop pasti tahu. Ya kan? Ya, terus gudangnya udah besar, kelasnya juga sudah nasional, ya kan? Gudangnya ada di 3 kota besar. Kok mau ditutup? Kan bodoh sekali. Betul. Nah, tapi saya berpikir gitu kan. Effort yang saya keluarkan itu besar sekali. Yang saya korbankan juga banyak, Pak Chandra. Saya nggak punya waktu untuk keluarga, ya kan? Saya jadi nggak dekat sama keluarga. Saya nggak dekat sama anak-anak saya. Ya ada itu harga. Ongkos yang dibayar. Harga yang harus dibayar. Saya nggak mau. Ya makanya saya, ternyata ada konsep seperti ini. Saya hasilnya lebih besar, tapi effortnya lebih kecil. Kenapa nggak saya lakukan? Itu sama dengan analogi yang tadi Pak Chandra. Kamu digaji 50 juta kerja lebih enak, lu pindah nggak gitu kan? Ya. Jelas. Apakah kamu sayang dengan pekerjaan kamu yang lama? Tidak. Enggak pasti. Oke. Nah di sini saya dapatnya segini, di sini dapatnya segini. Ya. Effortnya lebih kecil. Ya. Ya saya pindah. Nah sekarang saya berfokus di situ. Gitu kan. Dengan konsep yang FIRE yang saya baca-baca akhir-akhir ini luar biasa. Ya. Di sini ini kalau di traditional finance 7-8%, di sini itu bisa dapat lebih. Dan menurut saya setelah saya pelajari, ini juga konservatif. Bagi orang yang ngerti. Tapi bagi orang yang nggak ngerti, loh ini barang apa ini gitu kan. Ya, oke. Baik. Nah, setelah tadi kita ngobrol sama Alex, bagaimana beliau berani menjual bisnisnya 300 miliar dan shifting ke satu kelas keuangan atau pasar keuangan, di mana pasar keuangan ini mungkin sangat baru, beda dengan pasar keuangan, pasar modal, saham, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat baru, terus terang sangat baru. Dan kita lihat Alex usia masih 30 lebih. Ini kalau Anda hari ini pengen tahu apa yang ada di dalam isi otaknya saudara Alex, mari saya ajak Anda untuk kunjungi link berikut ini di deskripsi. Di dalam itu ada pemaparan secara gratis dan kelas gratis. Anda akan belajar banyak bersama Alex di sana, dan Alex akan memberikan insight yang gratis. Kenapa beliau berseberani ini, setajam ini, se-ekstrim ini untuk dia pindah. Dengan kata tanda kutip bukan cuma menjual, tapi membuang bisnisnya. Menjual bisnisnya, itu betul-betul pengusaha level 5. Yaitu Anda, the real entrepreneur, dia berani menjual bisnisnya. Itu konsep yang sudah pernah saya ajarkan, Success Before 30, 5 level pengusaha lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya mengundang Anda semua secara eksklusif, kunjungi link di bawah ini untuk Anda belajar langsung sama saudara Alex, dan di situ Anda akan belajar. Dan semuanya tidak dipungut biaya, gratis. Sukses untuk Anda, kita tutup dengan salam hebat, luar biasa.